di mana standar itu adalah kita harus mirip siapa, kesuksesan harus mirip si ini. Kalau pekerjaan yang bagus itu harus seperti ini dan lain-lain. Tidak perlu kita menjadi sama rata karena kesamarataan itulah adalah ciri-ciri dari seorang follower. Pesantren Delik sampai hari ini kan sudah posisinya berjalan 10 tahun. Menurut kami 10 tahun itu adalah perjalanan yang tidak pendek untuk satu perjalanan yang dimulai awalnya betul-betul dari nol, dari sebuah perkumpulan yang biasa. Nah, kami berpikir bahwa 10 tahun ini adalah fase dari sebuah perjalanan yang pasti menuntut sebuah perubahan. Perubahan apa yang kemudian menjadi penting adalah karena era pada tahun 2000 yaitu era sosial media masuk, lalu kemudian masuk di sekitar tahun 2009, tahun 2010 itu masuk era big data, dan hari ini di tahun 2022 sampai 2024 itu sudah masuk ke era AI. Ini menjadi penting untuk mengubah sebuah peradaban, dan Pesantren Delik ingin menerjemahkan perubahan-perubahan itu dengan jelas juga. Satu contoh mungkin adalah informasi yang begitu besar. Sekarang itu kan booming informasi, di mana hari ini tingkat orang scrolling atau mungkin memahami atau mendapatkan informasi, bahkan dia tidak perlu mencari karena sudah di-push, dapat di gadgetnya. Jadi semua orang sudah mendapatkan seluruh informasinya di sana. Namun sedikit orang yang memiliki informasi berubah menjadi pengetahuan, karena pengetahuan itu butuh mutu yang berbeda lagi. Pengetahuan ibarat orang ingin memasak dan dia paham semua tentang menu, tapi dia memahami mulai dari material dan sebagainya. Namun dia belum melakukan, jadi belum tahu enak, belum tahu ini terlalu asin dan tidak. Nah, sampai dari informasi berubah menjadi pengetahuan, lalu berubah lagi menjadi ilmu. Nah, hari ini sedikit sekali orang yang dari informasi ke pengetahuan lalu menjadi ilmu. Ilmu inilah yang sebetulnya mengantarkan seseorang ke dalam sebuah perubahan peradaban. Bukan informasi, bukan juga sekedar pengetahuan, namun sudah harus menjadi ilmu, karena dari ilmu inilah akan menemukan banyak penelitian-penelitian. Oke, lalu kemudian fenomena apa yang terjadi hingga sekarang mulai dari Gen Z bahkan anak kecil sudah mendapatkan informasi dan sudah tahu lebih banyak dari para guru-gurunya di sekolah. Sama seperti seorang ustadz yang mungkin malah justru kalah secara informasi dari santrinya, karena dia lebih banyak mendengarkan mungkin podcast, mungkin mendengarkan banyak sekali ceramah di YouTube, dimanapun itu. Namun ini tidak mengantarkan seseorang memiliki karakter yang kuat, karena problemnya adalah informasi yang terlalu banyak ini tidak dikawal oleh namanya karakter. Nah, Pesantren Delik ingin mengantarkan sebuah proses di mana seseorang mampu menjadi dirinya sendiri, karena arus informasi yang terlalu banyak kita sebut keramaian atau crowded. Nah, jalan keunikan ciri-cirinya dari dulu adalah sepi. Memiliki identitas itu berbeda dengan yang lain, maka tidak menjadi follower itu adalah jalan yang lebih sepi. Karena kita selalu memiliki standar-standar, di mana standar itu adalah kita harus mirip siapa, kesuksesan harus mirip si ini. Kalau pekerjaan yang bagus itu harus seperti ini dan lain-lain. Itu menjadi sebuah fenomena yang tidak memiliki kurikulum untuk membuat seseorang menjadi unik. Mungkin ada satu yang berbeda, bahwa hari ini
Atau mungkin tahun-tahun kemarin kita baru saja mendapatkan fenomena flexing atau fenomena di mana orang menggelembungkan sesuatu yang itu tidak betul-betul nyata. Nah, fenomena otentik adalah bukan fenomena kosmetik. Itu yang harus diperjelas dulu di awal. Sehingga ketika orang berani berbeda, maka dia menghilangkan semua bentuk-bentuk kosmetik karena fokusnya pada tujuan. Sehingga kalau dalam pelajaran yang sering kita dapatkan ada dua, ada wasilah dengan goyah. Wasilah itu hanya perjalanan, sedangkan goyah adalah tujuan akhir. Otentifikasi adalah membangun tujuan akhir yang paling jelas, sehingga dia tidak tergerus sekalipun dia dalam perjalanan apapun yang ada di peradaban sekarang ini adalah perjalanan sosial media, perjalanan apapun. Nah, perjalanan-perjalanan ini yang kemudian dia tahu persis bahwa itu hanya serupa perjalanan, itu hanya sekelas perjalanan, bukan tujuan akhir. Nah, hari ini orang terjebak pada perjalanan yang dia anggap itu adalah tujuan akhir. Sehingga apa yang harus diterapkan adalah mengubah semua format yang ada di otak kita, mengubah semua tujuan pandangan kita bahwa tentukan tujuan akhir, lalu mau memulai perjalanannya bisa dari manapun. Tidak perlu kita menjadi sama rata karena kesamarataan itulah adalah ciri-ciri dari seorang follower. Oke, kenapa kita terus harus memilih menjadi otentik? Kenapa tidak sama saja memfollow yang sesuatu yang sudah ada? Kan itu jauh lebih mudah, pertanyaannya kan begitu. Karena untuk menjadi otentik kan dia harus berjuang lebih keras. Sederhananya adalah karena otentifikasi itulah sebuah fondasi atau sebuah landasan, maka dia dibuat lebih kuat, dia dibuat lebih kokoh, karena itu basic untuk menopang seluruh karakter yang nanti akan menjadi topangan hidup seseorang. Nah, sekarang adalah kenapa kita harus menjadi otentik dengan problematik yang sekarang ini. Memfollow saja sudah bisa hidup kok. Kita ikutin tips and trick yang sudah ada aja sudah bisa berjalan kok. Satu hal yang harus diketahui bahwa seluruh pembuat peradaban dunia, seluruh penemu, seluruh orang yang mampu merubah peradaban di dunia adalah orang-orang yang otentik. Mulai dari penemu listrik, penemu bola lampu, penemu algoritma, penemu macam-macam adalah keotentifikasian itu. Selain itu adalah follower. Maka apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini adalah meyakini bahwa dia memiliki kemampuan dan dia dilahirkan dengan kemampuan yang memang sudah unik. Lingkungan membentuk dia menjadi follower atau menjadi umum, menjadi sama rata, menjadi fabrikasi, itulah yang dibongkar. Itulah kurikulum yang nantinya akan diterjemahkan bersama-sama, pasti dengan ahli, pasti dengan seorang pakar dan lain sebagainya, untuk menerjemahkan bagaimana membawa anak-anak Tobater Santren Delik ini menjadi pribadi-pribadi yang otentik, lalu kemudian meyakini seluruh masa depannya dengan otentifikasinya itu, orisinalitasnya itu, sehingga ketika nanti dia mungkin pulang kampung, terjun ke sebuah pekerjaan, hadir di dalam sebuah ruang-ruang tertentu, dia mampu mengidentifikasi dirinya, dia mengenali dirinya, dia tak paham persis kemampuan dirinya, dan dia tahu persis mana yang harus dijadikan sebuah pengetahuan menjadi ilmu atau hanya untuk sekadar pengetahuan saja. Itu yang paling penting. Jadi konkretnya adalah menjadi pribadi yang otentik di zaman sekarang ini adalah bukan melawan semuanya, tapi mengikuti arus informasi, arus pengetahuan yang ada untuk diperas, untuk diterjemahkan sesuai dengan karakter, sesuai dengan pribadinya yang tidak harus sama dengan yang lain. Sehingga kesuksesan tidak menurut siapa, tapi menurut dirinya sendiri dengan kebenaran itu sendiri. Ini satu hal yang nyata di lingkungan kita. Maaf, kita itu tadarus jujur saja kalah dengan Raden Ajeng Kartini. Ya, Kartini itu ketika ngaji dengan Mbah Yai Soleh Darat Semarang itu ngendika begini, Mbah Yai, mbok tulung Qur'annya diterjemahkan, dimaknai
supaya saya paham. Itu 2 abad yang lalu tuh Kartini berani mengatakan begitu. Iya. Minta diterjemahkan. Akhirnya Mbah Yasona Darat memenuhi permintaannya tapi tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia apalagi ditulis Latin. Beliau menerjemahkannya dengan tulisan Arab. Arab Pegon, Arab Jawa, dan berbahasa Jawa. Sehingga Belanda nggak ngerti kalau itu terjemahan Al-Quran. Pesan yang bisa kita ambil apa? Kartini itu santri, bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat. Mestinya kalau mau otentik, yang ditiru Kartini itu ininya, semangat belajarnya, kemampuannya luar biasa. Nah sekarang itu Kartini kan yang ditiru jariknya, ya kan, ngangkut jarik, toyak kiri, tetap kecekel terus bos, ya kan, oke. Lebih bagus ya pakai pakaian biasa begitu, tapi kemudian spiritnya spirit Kartini. Maka tulisan Kartini itu kan dikumpulkan dalam buku atau diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Maaf, itu Quran loh.